Hai Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Gimana? Masih cuti ya? Masih libur lebaran. Kan tanggal 9 baru masuk ya, yang cuti bersama. Yang cutinya tiap hari siapa? Ada nggak yang cutinya tiap hari? Ada lah ya pasti. Tapi yang lebih enak itu cuti tiap hari, duit tetap masuk, ya kan? Oke. So, kesedihan saya masih berlanjut karena belum ada yang kasih nastar, tapi saya beli sendiri. Nggak bercanda. Nastar dulu ya dari kemarin. Oh, itu semakin dipikirin semakin nggak datang. Itu dia makanya Virgo, yang perlu kalian selalu ingat di kepala kalian. Kalau ingin sesuatu tuh jangan terlalu ingin, karena kalau semakin kalian ingin, semakin nanti dia malah nggak datang gitu. Apapun itu ya, bukan dia orang aja, tapi sesuatu lah ya. Itu tidak perlu segitunya dipikirin sebenarnya. Oke, okay? So hari ini saya juga akan bikin readingan yang lain untuk si Virgo ini tentang angels message. Nggak tahu kenapa saya ingin bikin ini aja untuk kalian para Virgo. Ya satu, karena nama channel ini Light Angel, Light Angel Tarot gitulah ya. Tapi bukan hanya karena itu, karena memang kalau saya sih mau orang percaya atau tidak tentang adanya guardian angel, kalau saya sih oke-oke aja dengan hal itu gitu. Tapi di dunia barat, karena ini kan kalau saya eh, mengacu ke zodiak barat ya, zodiak barat yang kayak Aquarius, Virgo, Capricorn gitu ya, itu kan zodiak Western gitu kan. Kalau yang Chinese kan kayak sio macan, sio kambing, sio kucing, nggak ada, sio tikus kayak gitu ya, sio ayam seperti itu. Terus ada lagi weton kalau zodiaknya orang Jawa dan lain sebagainya, banyak sebenarnya. Saya rasa di setiap daerah ada gitu ya, zodiak itu nggak tiap daerah sih, tapi maksudnya ada lah ya yang punya kepercayaan tentang itu. Dan itu kan tentang sesuatu yang suspicious, apa sih bahasanya, aduh saya belibet ngomongnya. Tapi intinya adalah sesuatu yang mungkin di luar nalar atau di luar pikiran. Dan kadang-kadang kalau orang ngobrol terus nggak satu frekuensi, yang satu akan bilang gila kali ya dia ngomongin kayak gini gitu. Karena saya pernah loh dibilang kayak gitu, nih Lucia gila ya ngomongin tentang angel, as if dia pernah melihat. No, saya bukan yang vision ya, yang bisa melihat. Dengar iya, rasa iya gitu. Kalau kalian yang bener-bener clairvoyant, yang bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa merasakan, oh bagus banget gitu. Mungkin kalian bisa jadi pembaca tarot juga, atau bisa jadi yang lain, atau mungkin malah tidak nonton ini ya. Pastinya. Oke, okay. So saya mau ngomongin tentang tanda-tanda, beberapa aja sih, sebenarnya ada 9 beberapa tanda apabila ada guardian angel yang ingin berkomunikasi dengan kalian gitu. Jangan salah dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Karena kalau yang namanya, kalau buat saya ya, angel itu kan something holy ya, sesuatu yang white gitu. Jadi tidak mungkin jadi kayak serem gitu, enggak. Kalau yang ini pasti sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat atau didengarkan. Salah satu tanda-tandanya apabila kalian melihat orbs itu tuh kayak cahaya gitu, dan biasanya cahayanya warna-warni gitu, tapi bisa juga nggak warna-warni, atau mungkin kuning aja atau putih aja seperti itu. Kalau kalian melihat orbs, walaupun itu siang hari, atau biasanya sih jam-jam 3 jam 2 dini hari ya, tapi bisa aja di siang hari atau di sore hari kalian lihat, itu mungkin ada pertanda dari angel, guardian angel yang ingin berkomunikasi dengan kalian. Begitu juga bila kalian bermimpi
bermimpi tentang orang yang kalian cintai dan datang kepada kalian membawa pesan ataupun tidak berkata-kata pun itu ada pesan tersirat di situ gitu. Kalau saya sering mengalami hal itu, ops juga pernah. Suatu hari saya terbangun jam-jam 2 jam 3 gitu dan ada light lewat gitu. Oke, karena saya tahu itu adalah guardian angel, saya cuma bilang, ngapain, saya di sini baik-baik aja gitu. Ya kayak gitulah ya. Terus katanya juga, nih saya lihat contekan lah ya. Kalau kalian melihat ke awan, dan tiba-tiba awannya menjadi seperti sayap malaikat gitu, mungkin itu juga guardian angel kalian ingin berkomunikasi dengan kalian. Begitu juga kalau kalian tiba-tiba merasa gatal di tengkuk atau di puncak kepala, itu juga pertanda guardian angel kalian ingin menyampaikan sesuatu pesan. Katanya gitu. Oke, percaya atau tidak itu saya serahkan kembali kepada kalian. So please jangan dikait-kaitkan dengan klinik ya, karena tarotnya saya bukan tarot klinik yang kayak gitu-gitu ya. Saya hanya membaca energi yang ada di samping-samping saya, di sekeliling saya, karena super sensitif saya orangnya. Nggak usah orang pegang saya. Saya lihat dia aja saya tahu ada apa di belakang dia, ada apa di balik kata-katanya, mau semanis apapun gitu. Jadi kayak saya langsung, kalau saya mundur pada saat saya tidak nyaman berada di dekat dia, saya tahu ini energinya tidak sama gitu. Dan pada akhirnya saya harus lari dari orang tersebut gitu, karena ya mengikuti kata hati lah ya, dan mengikuti guidance dari angel yang angel yang menjaga lah ya, kan guardian menjaga. So setiap orang punya, walaupun mungkin tidak super sensitif, tapi saya yakin kalau Virgo tuh biasanya sensitif dan tahu apa saja yang tidak terlihat itu, tapi mungkin memberikan guidance kepada kalian gitu, pada si Virgo. Tapi pun kalau kalian tidak percaya hal itu, it doesn't matter, buat saya nggak masalah gitu kan. Yang penting adalah kalian percaya bahwa Tuhan memberikan semesta ini untuk memberikan juga guidance untuk kita semua menjalani hidup ini gitu ya. Oke. Tentunya kalian nggak cuma mau ngobrol kan, tentunya mau dapet tarot ya kan, bacaan namanya juga konten tarot, harus ada tarotnya. Untuk kali ini saya buka karena judulnya Angels ya, Angels Message. So saya buka kartu dari Archangel Oracle card dulu supaya ada guidance saya mau ngomong apa tentang tarotnya ya. Oke, satu ya. Satu lagi dari Angel Message, karena saya cuma bawa 2 kartu Angel, 1 kartu Fairy. Fairy itu peri, tapi tadi saya dibilangin buka juga kartu Fairy-nya, tapi jangan baca itu sebagai Fairy atau peri, tapi baca sebagai Angel. Oke, so ini begini atau begini ya? Oh begini. Oke, so satu lagi saya buka Fairy Oracle card-nya ya. Baik, kita buka dulu yang pertama dari Archangel Message. Oke, ini keren. Ini kalau kalian jadul dan tahu film Xena Princess Warrior, ini kayak gini nih, tapi belakangnya nggak ada sayap ya kan. Nih ini banget nih, jagoan banget. Dulu waktu saya pernah bekerja beberapa tahun yang lalu, walaupun tampilan saya perempuan, tapi anak buah saya bilang saya ibu kayak Xena Princess Warrior, karena bajunya doang perempuan, tampilan doang perempuan, tapi ready to fight. Kayak gitu. Dulu saya dibilangnya Xena Princess Warrior. Oke, nggak tahu sampai sekarang kayaknya saya lebih kalem lah ya dibanding dulu. Oke, Archangel Ariel bilang be courageous and stand up for your belief.
Oke, ini pesan dari Angel untuk kalian. Di sini namanya si Angelnya namanya Ariel, tapi bukan Ariel Peter Pan ya, bukan Ariel Noah, bukan. Oke. Em, Archangel ini bilang kita harus tetap mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan kita atau apa yang kita percayai gitu. Entah itu agama, kepercayaan apapun yang kalian percayai, tapi juga bisa berani untuk menyatakannya. Jangan, nah Virgo itu susahnya suka nggak enak hati kan, nggak enak jadinya, nanti nanti dia tersinggung padahal udah tahu low energy tapi takutnya tersinggung. Jangan, pikirin lagi ya, pikirin satu, keselamatan kalian dalam tanda kutip ya. Keselamatan dalam arti bukan cuma secara lahiriah tapi juga batiniah. Keselamatan kalian itu yang paling penting ya. Karena kalau kalian tetap ada di situasi yang positif, kalian nggak akan naik ya, dan tidak akan bisa lanjut gitu, kayak hidup kalian akan stuck di situ aja gitu. Sesimpel kata orang, bergaul dengan tukang parfum ketularan harum, bergaul di tempat sampah ya akan ketularan bau sampah gitu ya. Jadi lingkungan dan orang itu memang sangat menentukan kehidupan kita gitu. Carilah orang-orang yang mempunyai energi positif gitu ya. Dan secara berani kalian harus mempertahankan pendapat kalian itu, walaupun ujung-ujungnya mungkin kalian dibully, mungkin ujung-ujungnya kalian dijauhi gitu, hanya karena kalian percaya dengan apa yang kalian percayai gitu. So nggak ada yang salah dengan itu, my dear Virgo. Nggak ada yang salah dianggap berbeda. Saya bertahun-tahun hidup dengan seperti itu ya. Segala kebaikan dan kenormalan saya itu seperti hilang di telan bumi pada saat saya kembali lagi menjadi saya yang sebenarnya, yang seperti ini gitu kan, bacain tarot gitu kan. Kalau saya pernah menghilangkan itu dan hidup saya jadi normal. Orang-orang datang begitu saya kayak gini jadi dianggap tidak normal dan pergi. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa keluar dari takdir kita. So kalian juga kayak gitu ya, apapun yang menjadi takdir kalian jangan mencoba keluar. Sudah, jalani aja takdir kalian. Kalian seperti itu, ya udah, jalani sebaik-baiknya dan punya courageous ya, secara kuat gitu untuk stand up for yourself ya, untuk berdiri dan membela diri kalian sendiri gitu. Karena siapa lagi yang mau bela Virgo? Ngarep orang lain ya gak bisa. Kalian harus bisa bertahan dengan diri kalian sendiri gitu. Oke. Bagus sih pesannya. Apalagi ada yang dipesanin lagi nggak ada. Ya ampun, saya pengen banget jadi kayak dia tuh. Princess warrior banget nggak sih ya, wanita pejuang. Oke. Anyway, ada message from angelnya dari Indriel, namanya Indriel. You are a light worker. Kita adalah ya, Virgo ini memang punya sixth sense yang luar biasa ya, punya kayak insting yang luar biasa. Tapi saya nggak ngomong semua Virgo ya, walaupun yang nonton ini ribuan, saya tahu. Yang kemarin terakhir aja udah hampir 2000 yang nonton, gak sih? Baru 1,8 kali ya, hampir 2000 lah ya. Tapi saya tahu tidak semuanya bisa resonate gitu loh. So, tapi mostly Virgo tertentu yang sudah menemukan jati dirinya itu memang a light worker. Jadi memang seperti si The Hermitnya itu, pencari terang, tenang, kemudian tidak tidak terpengaruh dengan dunia ini, kedagingan, keduniawian gitu ya. Tapi berusaha terus menerus menjadi, yaitu seperti pertapa lah ya. Sudahlah, apa-apa
sudahlah. Nanti juga ada jalannya, nanti juga ada jawabannya gitu ya, banyak sudahlahnya gitu ya. Oke, terus diterusin ya. God needs you to shine your divine light and love. Tuhan membutuhkan kalian untuk bersinar. Divine light itu terang yang dari semesta gitu ya, menerangi dunia ini tentu saja dengan terang yang memang bukan terang yang jahat, tapi terang yang benar-benar dari semesta. Dan cinta kalian, saya yakin semua Virgo punya cinta yang luar biasa. Apapun permasalahan kalian tetap punya cinta yang luar biasa gitu ya. Oke. Like an angel, seperti malaikat upon the earth and all of its inhabitants. Seperti malaikat yang kayak menaungi seluruh bumi. Alamak, bagus banget sih kata-katanya. Oke, so ini tulisan di sini di In Real ini ya, itu menerjemahkan atau memberi konfirmasi dari bacaan hari ini tentang angel message yang tadi dari pertama udah saya obrolin sama kalian, ya kan? Karena memang kalaupun kalian bukan si pembawa terangnya, at least kalian bisa mengambil terang yang datang kepada kalian untuk tidak mematikannya, tapi spread out atau spread out tuh bahasa Indonesianya apa sih? Menyebar, astaga, menyebarkan ke orang-orang di sekitar kalian. Tuh jadi serak. Oke, so intinya adalah para Virgo memang harus serak deh. Harusnya saya minum dulu ya. Udah gak apa-apa. Oke, para Virgo memang pembawa terang, karena ya sebagai The Hermit, kalian tahu kan The Hermit itu pertapa, bawa lentera, dia tuh mencari terang, mencari kebenaran. Seperti itulah Virgo sejatinya di dunia ini gitu. Kalau memang ada evil side-nya, ya itu yang perlu diredam. Sampai umur berapa kalian bisa meredam, itu nggak peduli umur sih sebenarnya, karena kedewasaan seseorang bukan ditentukan dari umur, dan ketulusan seseorang itu juga tidak ditentukan oleh bagaimana dia bersikap sama orang lain. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu apakah dia tulus atau enggak seperti itu, tapi yang jelas sebenarnya dari dalam hatinya aja gimana gitu, cara dia memperlakukan orang lain, seperti itulah nanti orang lain memperlakukan dia. Jadi bisa terbolak-balik gitu ya, gimana kita mau diperlakukan baik sama orang, ya kita harus baiklah seperti itu. Jadi kayak timbal baliknya seperti itu. Dan a light worker yang seperti dikatakan si In Real ini, itu kadangkala memang tidak bikin Virgo itu berkelimpahan materi gitu secara duniawi, tapi secara batin, secara perasaan, secara melihat hidup itu menjadi mungkin lebih berbeda dibandingkan orang lain yang hanya mengejar harta duniawi gitu. Tapi nggak salah loh mengumpulkan harta atau mencari penghidupan yang lebih baik, nggak salah sama sekali, silakan aja. Cuma juga jangan dilupakan bahwa tidak perlu tabrak sana sini untuk dapat apa yang kalian inginkan gitu. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya. Transformation. Ini dari yang fairy itu, tapi katanya jangan sebut fairy, pesannya gitu, sebut ini angel. Oke. This angel tell you to surrender to a transformation in your life that happening for your highest good. Katanya kita harus bertransformasi di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi itu untuk naik tingkat, untuk highest goal atau tujuan yang tertinggi gitu. Tujuan yang tertinggi apa?
Ya saya kembalikan lagi dong kepada kalian yang nonton ini, apa tujuan tertinggi kalian gitu. Saya emang nggak usah ngomongin apa tujuan saya, kalian aja ngomongin. Boleh ditulis di komen, boleh, enggak juga boleh. Intinya terserah si Virgo aja lah tujuan hidupnya apa. Tapi jangan sampai bilang saya nggak tahu mbak tujuan hidup saya. Ini malu-maluin Virgo deh. Virgo tuh tahu kok tujuan hidupnya. Tapi mungkin mencapainya itu yang muter-muter jalannya. Gitu. Itu mah ngomongin saya ya. Muter-muter. Karena saya sempet nggak mau bilang. Nggak, ini bukan takdir saya. Jangan saya. Tapi harus didorong ke situ lagi, ke situ lagi. Ya udahlah dijalanin gitu. Padahal udah muter-muter. Terus ngapain muter-muter, capek ya? Kenapa nggak ikutin aja jalannya dari dulu? Coba ngikutin dari dulu gitu ya. Akhirnya pada akhirnya gitu. So Virgo, kalau kamu sudah menemukan jalan hidupmu, ikutin itu aja gitu loh. Jangan muter-muter kemana-mana, jangan ditolak gitu loh. Oke, so lanjut ya. Embrace your transformation, the best is yet to come. Jadi tetap aja kalian melakukan transformasi ini dengan baik karena yang terbaik katanya belum datang. That's good. Oke, daripada lama-lama buka aja tarotnya ya. Apa pesannya untuk kalian? Oke, 1, 3 aja ya. 2. Oke. 3. Baik, 3 ya. Saya belum tahu ini apa kartunya. Knight of Wands. Oke. Berita apa yang harus disampaikan dari semesta untuk kalian para Virgo untuk bacaan yang kali ini ya. Mau consider itu dari angel atau enggak, it doesn't matter. Tapi ini kalau tarot yang ini saya katakan untuk pesan untuk si Virgo di bacaan kali ini. Oke? Siap-siap. Ada orang lama yang datang di dalam kehidupan kalian. Dia datang atau dia melihat kalian di sosial media atau ingin berkomunikasi dengan kalian. Terserah kalian mau menjalankan itu atau tidak. Oke, so ada pesan yang ingin dia sampaikan. Oh, lucu ya, ini saya harus sampaikan ya, tapi lucu katanya gini, dengan kerendahan hati saya ingin berkomunikasi lagi sama Virgo. Dengan kerendahan hati saya ingin berkomunikasi lagi dengan Virgo. Oke, saya tidak tahu ini akan terjadi di dalam kehidupan kalian atau tidak, kapan sudah terjadi atau belum, sekarang atau nanti. Oke. Terserah lah ya, bisa resonate bisa tidak. Oh, ada Queen of Pentacles, kartunya kita juga nih Virgo. Oke, kalau Queen of Pentacles pesannya apa? Don't worry. Oke. Disuruh mengacu ke yang ini katanya. Don't worry, the best is yet to come. Jangan khawatir, yang terbaik belum datang. Dalam hal apa? Karir, bisnis, dan keuangan. So, kalau kalian masih menunggu hal baik di dalam kehidupan kalian, apapun itu, karir, bisnis, dan keuangan, itu memang belum datang. Tapi jangan khawatir, itu memang belum datang karena belum waktunya. Karena saya selalu bilang apa? Waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. Oke, so apalagi di sini bilangnya treasure aja apa yang sekarang kalian punya, apa yang kalian dapat. Kayaknya kemarin juga bacaan Virgo kayak gitu ya. Berarti masih sama ya. Apa yang kita punya itu aja yang ya udah, terima kasih Tuhan, thanks God, alhamdulillah, baru hasem gitu ya. So nggak usah mikir macam-macam, apa yang kita punya itu aja yang kita treasure ya, itu adalah harta karun kita gitu kan. Oke, apalagi why you so sad? Kenapa kamu sedih kalau apa yang kamu inginkan tidak kecapai? Gitu katanya. Dan pesannya juga, kenapa kamu harus sedih kalau yang kamu inginkan tidak tercapai? Mungkin itu karena ulah kalian sendiri, katanya gitu.
Saya nggak tahu apakah ini pesan bisa tersampaikan ke kalian dan resonate untuk kalian. Ini kartunya semuanya dalam posisi terbuka ya, tidak terbalik ya. The Devil. The Devil ini lambangnya si Capricorn. So saya ada Capricornnya, mungkin ada kalian yang juga punya Capricorn di dalam chart hidup kalian. So mungkin ini ada hubungannya dengan kalian. Oke. The Devil ini tentang temptation ya, tentang keinginan yang tidak semestinya itu ada. Seperti misalnya keinginan untuk lari dari takdir kalian, keinginan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kalian lakukan, keinginan untuk sesuatu yang nanti akan kalian sesali gitu ya. So jangan lakukan itu, ikuti kata hatimu. Kalau memang itu menurut kalian di kemudian hari akan menjadi bencana untuk kalian, so jangan jangan dilakukan. So tetap aja pedoman sama track yang ada sekarang ya, track kalian ini sekarang ini, kalian lakuin itu, jangan lari dari si takdir itu. Oke. So temptation itu kalau keinginannya memang baik untuk semua orang, baik untuk kehidupan, yang nggak apa-apa gitu. Tapi kan biasanya desire itu tuh sesuatu yang nantinya menghambat kehidupan, atau di kemudian hari kalian sesali sampai bilang gini, kenapa dulu aku lakuin ya gitu, atau kenapa dulu tidak aku lakuin ya, kayak gitu ya. So kalau memang ada pikiran-pikiran yang kayak gitu di kepala kalian Virgo, pikirin lagi ya. Saya hanya bisa nyampain sampai segitunya karena sekali lagi ini general reading, nggak bisa personal, dan apapun yang kalian tulis di personal saya cuma bisa ngingetin, no, itu personal di personal reading, kalau yang general di YouTube. Oke, baik. Seperti biasa, yes or no. Saya kasih tiga pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama adalah tentang kehidupan. So, apa yang kalian mau tanyakan di pertanyaan pertama adalah kehidupan. Yang kedua tentang percintaan, dan yang ketiga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke. So, coba kalian boleh hold aja dulu videonya, terus kalian tanyakan gitu. Pikirin mau nanyain apa nih kalau tentang kehidupan gitu ya. Oke, yang kedua tentang percintaan, yang ketiga tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Oke, untuk yang kehidupan jawabannya iya. Nantikan kejutan manis di dalam kehidupan kalian ya. Surprise, tapi surprise-nya bukan yang jelek ya, surprise-nya yang bagus. Karena itu treasure ya, sesuatu yang berhubungan dengan harta karun. Nggak selalu tentang materi ya, my dear, ya ampun. Nggak selalu tentang materi, tapi bisa tentang sesuatu yang memang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu dalam kehidupan kalian. Oke, untuk pertanyaan percintaannya si Virgo, jawabannya The Tower. The Tower ini saya tidak pernah melihat sesuatu yang jelek loh di The Tower. Walaupun orang kalau bilang, ih The Tower moment tuh gini-gini gitu-gitu. Karena dulu juga pernah saya membacakan satu tarot untuk seseorang, dan pada saat ada The Tower saya bilang, hati-hati di tempatmu kerja akan ada pemecatan besar-besaran, dan terjadi gitu kan. Akhirnya The Tower jadi momok gitu ya, tapi nggak seperti itulah ya. Yang jelas jawabannya sih iya, di percintaan iya, tapi ini yang harus kalian lakukan. The Tower momennya itu harus kalian lalui dulu, jadi baru bisa iya gitu. The Tower moment itu adalah lompat dengan penuh iman ya dari zona nyaman kalian. So leap of faith, kemudian lompat dari zona nyaman itu adalah ya, kalau kalian ngerasa nggak mau gini-gini aja, then make decision, buat decision, buat keputusan gitu. Kalau kalian udah tahu nguplok-nguplok di tempat yang sama itu tidak menyenangkan, terus kalian tetap pikirin, tetap di situ aja, tetap nggak mau keluar dari zona itu, ya susah lah ya. Oke, so seperti itu. Yang ketiga tentang karir, keuangan, dan bisnis, apa yang terjadi? No.
Masih tidak jawabannya. Oke. Kehidupan bagus, percintaan, oke lah, asal mau lompat dari zona nyaman. Tapi keuangan, karir, dan bisnis masih no. Apapun pertanyaan kalian lah ya. Tapi sedih juga. Oke, saya tutup dengan ini ya, Oracle card ya, Monology Oracle card. Kita lihat apa pesannya. Kita ketemu Minggu ya, karena Sabtu saya tidak akan bikin readingan, tapi Minggu akan ada untuk Virgo lagi ya. Oke. So be bold and make the first move. Oke. Ya udah, kalau kenyataannya kayak gini kan, jawabannya kayak gini, ya udah, nyantai aja, terus ya udah lakuin apa yang bisa kalian lakukan. Itu aja. Kalau lakukan ingin sesuatu yang besar, ingin lompatan yang besar, tapi nggak bisa, so kecil-kecil aja, nyantai, kecil-kecil aja jalannya, gitu. Ya. Yang penting jangan berhenti bergerak, jangan berhenti melakukan perubahan setiap hari, melakukan hal-hal yang positif setiap hari, gitu. Untuk tujuan yang besar itu, walaupun mungkin belum bisa mencapai tujuan itu, gitu ya. Jangan berhenti. Oke, tetap berharap yang baik-baik ya. Saya harap kalian masih bisa berpikir positif dan memberikan segala yang positif ke semesta, sehingga semesta dapat mengembalikan yang positif juga ke dalam kehidupan kalian. Tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat ya. Selalulah berpikir yang yang baik-baik kepada semesta. Nggak ada tuh jalan cerita jahat untuk kalian, nggak ada. Jalan ceritanya selalu sempurna. Apa yang Tuhan tuliskan sudah sempurna, gitu ya. Oke, so angel message-nya hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi aja di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love, and